Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 22 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia,
yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah kuat. Hari ini Yesus memaklumkan satu pengajaran yang amat penting untuk kita, para pengikutnya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Pengajaran ini mengungkapkan dengan seterang-terangnya siapa Yesus yang kita percayai dan ikuti. Dialah sumber sejati pemuas dahaga dan lapar kita. Pengajaran Yesus ini mengajak kita untuk melihat melampaui dahaga dan lapar tubuh fisik kita, untuk melihat yang sungguh menjadi sumber hidup tubuh kita dalam martabatnya yang mulia. Di inti pengajaran yang dimaklumkan Yesus, terletak pewahyuan tentang kesatuan yang intim dan janji Tuhan yang pasti. Tuhan menyayangkan bahwa pengikutnya tidak percaya, biarpun telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Yesus menegaskan bahwa penglihatan tak jarang memang tak cukup. Yang diperlukan yaitu iman yang memampukan kita untuk dapat melihat bahwa kita hidup karena persatuan dengan Yesus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kesatuan inilah yang juga menjadi kehendak Bapa dan yang diupayakan oleh Yesus. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan ini begitu penting sampai ditegaskan lagi. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kesatuan dengan Tuhan dalam kehidupan kekal bukanlah pengajaran dan pengharapan yang palsu, tetapi rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Yang diperlukan yaitu iman akan Yesus yang mengalahkan maut dan memberikan kita tubuhnya sebagai bekal perjalanan menuju kesatuan dengan Dia.
Ekaristi memberi kita kekuatan untuk berjalan menuju kebangkitan dan kesatuan sempurna dengan Tuhan. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Kita, para pengikut Yesus, mendengarnya dan percaya, serta menyambut tubuhnya. Di tengah dunia yang ditandai dengan pelbagai rasa haus dan lapar, biarlah iman menarik kita untuk menyambut roti hidup. Percayalah, datanglah dalam Ekaristi dan sambutlah tubuh Kristus. Jadilah peziarah yang kuat, karena Tuhan adalah pemuas sejati rasa haus dan lapar kita, sumber kekuatan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.